Roy Suryo CS yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM menggeruduk Kejaksaan Agung sambil membawa ayam hidup menuntut Kejagung menangkap Sylvester Matutina. Puluhan orang termasuk sejumlah tokoh seperti Roy Suryo, John Simon, dan Ahmad Khosinuddin menyampaikan tuntutan mereka ke Kejaksaan Agung. Masa menuntut agar Kejagung tidak boleh kalah dan segera menangkap Sylvester. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun atas kasus pidana umum tahun 2019 lalu. Sylvester dilaporkan 100 advokat atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Yusuf Kala. Kita di sini bersama-sama untuk melihat apakah Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya, terutama Jaksa Agung, masih punya gigi dan masih punya nyali untuk menangkap buronan yang namanya Sylvester Matutina. Dan saya pakai kaos mencari ini gambar orang yang juga tidak punya nyali dia. Ya, kalau dia bukan DPO, tapi lagi kita kejar ijazahnya juga. Ayam sayur ini. Tapi dia pun juga mencari etika yang hilang. Hai Jaksa Agung, segera cepat lakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Masa negara Kesatuan Republik Indonesia kalah terhadap ulah buronan yang seharusnya dieksekusi. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata kadaluarsa. Jaksa Pengacara Negara JPN tidak lagi dampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam hadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara, maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN karena kemudian atas surat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah pada saat saya di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau institusi tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi dianggap Kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari Kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Suban selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara Badan Usaha Penyedia BBM swasta dan Pertamina. Pihak swasta menyetujui berkolaborasi dengan pemerintah. Menurut Bahlil, kuota impor BBM swasta telah diberikan sebesar 110% dibandingkan pada tahun 2024. Namun, jatah 110% yang diberikan telah habis sebelum 31 Desember. Pemerintah memutuskan mekanisme impor dilakukan bersama antara Pertamina dan pihak swasta. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan,
Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu Mas. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah, negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil, harga tidak ada kenaikan, harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir. Berjualan aneka dagangan menyiasati ketiadaan stok BBM. Jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, Kita juga ada durian montong, ada kue lapis ya. Kalian mampir ya. kesian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Akibat tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Beruntung, sopir selamat setelah melompat sebelum truk menghantam pembatas jalan dan terbalik. Mati nih motor lo, boy. Mati lo, boy. Mati lo, boy. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Kecelakaan lalu lintas beruntun melibatkan sejumlah kendaraan, yakni truk dan sejumlah pengendara sepeda motor terjadi di Jembatan Layang Non-Tol Pesing, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sebuah truk bermuatan air mineral melaju kencang hingga hilang kendali, menabrak beton pembatas jalan dan menabrak sejumlah pengendara sepeda motor. Sejumlah pengguna kendaraan berjibaku menyelamatkan pengendara sepeda motor ke tepi jalan. Insiden ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor mengalami luka ringan. Petugas kepolisian lalu lintas telah mengevakuasi 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini ke unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menjalani proses penyelidikan. Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang gunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani.
Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal, hampir nggak pernah tato-tato. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga setuju dengan gerakan Stop Strobo Ilegal alias Stop Totot Wukuk. Pasalnya penggunaan strobo ilegal yang tidak sesuai peruntukan dianggap mengganggu. Setuju sekali karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Istana Kepresidenan tanggapi maraknya Stop Totot Wukuk yang memprotes penggunaan sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Sementara itu, praktisi keamanan berkendara Justri Balubuhu meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanannya demi jaga ketertiban di jalan raya. Ramai di media sosial gerakan penolakan sirine dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirine dengan arogan. Terkait hal tersebut, praktisi keamanan berkendara Justri Balubuhu menyatakan dukungannya terhadap gerakan Stop Totot Wukuk dan meminta para pengguna lampu strobo dan sirine merencanakan perjalanan mereka. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirine dan lampu strobo secara berlebihan. Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu. Tetapi lebih daripada itu, yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Prasetyo pun menekankan aturan memang memperbolehkan penggunaan sirine dan lampu strobo dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri bekukan pemakaian sirine dan strobo di jalan raya. Penggunaan sirine, strobo, dan rotator akan segera dievaluasi. Karena mundur
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut kritik masyarakat yang resah terhadap penggunaan sirene, strobo, dan rotator merupakan hal positif. Pihaknya akan langsung melakukan evaluasi berdasarkan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan sirene, rotator, dan strobo hanya untuk ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan pejabat negara, dan iring-iringan jenazah. Masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi, dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat. Ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan. Semoga tak sembarangan kendaraan atau mobil boleh gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan gunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti tersendiri. Berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi gunakan lampu tersebut. Berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus.
Sementara itu ada sanksi mengintai bagi pengendara yang pakai dan salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator maka akan dikenai sanksi pidana hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000. Komisi 3 DPRD Ogan Ilir kini menjadi perhatian publik. Hal tersebut terkait dengan surat proposal meminta bantuan baju seragam dinas kepada mitra OPD Dinas PUPR. Publik dikejutkan dengan kinerja Wakil Rakyat khususnya Komisi 3 terkait integritas yang seharusnya mengawasi kinerja Dinas PUPR yang telah rampung dikerjakan, namun kualitasnya sudah hancur dan rusak. Salah satunya peningkatan ruas jalan di Kecamatan Pemulutan pada tahun 2024. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, para wakil rakyat ini justru membuat rakyat kecewa dan menuai kritikan. Pekerjaan jalan yang ada di Kecamatan Pemulutan Selatan, ruas Gayam Lebak Gedong itu, yang senilai 20,9 miliar, dan juga paket Mayapati Ula Outstanding 5,0 sekian, itu tidak ada perhatian sama sekali dari anggota Dewan, khususnya Komisi 3 terhadap kerusakan jalan yang sudah dibangun oleh PUPR tahun 2024 itu. Itu jalan hancur, Pak. Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Ogan Ilir, Edwin Cahyaputra, meminta maaf dan akan memproses kejadian itu di Badan Kehormatan DPRD. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir memohon maaf atas apa yang telah terjadi. Jadi kemarin kita tahu itu beredar di media sosial, saya langsung berkoordinasi ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Terkait kinerja Komisi 3 DPRD Ogan Ilir yang dinilai kurang pantas, menimbulkan dugaan adanya manipulasi dan kesepakatan hitam dengan Dinas PUPR. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang berbicara kata-kata tak pantas saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil meminta maaf dan siap terima segala konsekuensi. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Seorang anggota DPRD Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial. Membawa hugel langsung ke Makassar menggunakan uang negara. Siapa Ji? Wahyudin Moridu. Anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan saat berkendara bersama seorang wanita di dalam mobil. Dalam video itu, Wahyu berucap dirinya merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Pihak Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan Wahyu dalam kondisi mabuk saat ucapkan pernyataan tak pantas itu. Nah, kami kejar, kami lihat bahwa di mobil itu ada botol minuman. Ada botol minuman. Kami kejar, apakah saudara telah melakukan atau mengkonsumsi minuman keras? Yang bersangkutan menyampaikan bahwa dari tadi malam dia minum minuman keras sampai besok paginya itu ke bandara dia masih kondisi tidak sadar, artinya dalam keadaan mabuk. Terungkap pula dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa wanita yang bersama Wahyu di dalam mobil adalah selingkuhannya. Sementara dalam sebuah video bersama istrinya, Wahyu sampaikan permintaan maaf atas apa yang dia sampaikan ke publik. Wahyu menyatakan siap menerima segala konsekuensinya. Saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan
teman-teman dekat. Saya memohonkan maaf dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Meski telah menyampaikan permohonan maaf, unggahan klarifikasi Wahyu tetap memicu banyak tanggapan dari publik. Dari Gorontalo, Nur Faizi, iNews melaporkan. PDI Perjuangan ambil langkah tegas terhadap anggota DPRD Gorontalo Wahyu Moridu yang viral karena ucapannya ingin merampok uang negara. Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Wahyudin Moridu dari jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Sabtu 20 September di Jakarta. Komarudin menjelaskan keputusan pemecatan tidak diambil secara sepihak. Sebelumnya, DPD PDIP Provinsi Gorontalo telah melakukan klarifikasi langsung terhadap Wahyudin. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diserahkan kepada DPP. Dan untuk membahas perilaku anggota DPRD Gorontalo, Wahyu Moridu telah bergabung bersama kami Ketua Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Bapak Fikram Salilama, dan peneliti Formapi, Bapak Lusius Karus. Selamat malam Pak Fikram, Pak Lusius. Malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Fikram terlebih dahulu. Pak Fikram, bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan DPRD Gorontalo, Pak? Terima kasih Pak Dina. Jadi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo semalam mengambil langkah untuk memproses memeriksa terhadap terduga Wahyudin Moridu. Hasil dari berita acara pemeriksaan semalam, kami langsung menyampaikan konferensi pers. Isi dari berita acara tersebut yang menjadi viral di media sosial, semua sangkutan maaf dan beliau siap menghadapi apa yang menjadi keputusan Badan DPRD Provinsi Gorontalo. Baik, untuk sejauh ini rekomendasi dari Badan Kehormatan gimana Pak? Karena mengingat DPP PDIP ini kan juga sudah memecat Wahyu Moridu sebagai anggota partainya. Jadi Mbak Dian, ya, kita di Badan Kehormatan itu kita mengacu pada peraturan tata etik. Ada gugatan masuk, kita proses ambil caranya. Setelah itu kita tingkatkan dalam persidangan. Setelah dalam persidangan, kita Badan Kehormatan akan melaksanakan rapat internal untuk mengambil keputusan menjatuhkan terhadap Wahyudin Moridu. Karena kalau kita mengikuti jenjang itu, itu membutuhkan panjang. Sehingga kita langsung Pak Fikram, mohon maaf karena minggu depan. Audionya agak bermasalah. Kita pindah ke Pak Lusius terlebih dahulu. Pak Lusius, bagaimana Anda melihat kejadian ini? Apakah ini menunjukkan kualitas anggota Dewan kita nih Pak? Ya, saya kira sih sudah jelas gitu ya, seperti yang kita bisa tonton sendiri di videonya bagaimana pernyataan anggota DPRD Gorontalo ini gitu ya. Saya kira dari apa yang kita bisa dengar, terlepas bahwa ada penjelasan belakangan dia sampaikan itu dalam keadaan mabuk, tapi kata-kata yang diucapkan itu sungguh terlihat arogan gitu ya, sombong, norak gitu ya untuk seorang anggota DPRD sambil nyetir kemudian merekam videonya sendiri untuk kemudian menyampaikan kata-kata gitu ya, kata-kata seperti yang kita dengar dalam video itu, kita mau rampok uang negara. Jadi saya pikir ini sesuatu yang tidak pantas gitu ya, dan tentu kita perlu mengapresiasi jika PDIP sebagai partai asal dari anggota DPRD ini langsung mengambil tindakan atau mengambil keputusan untuk memecat ya kadernya
yang melakukan atau yang mengungkapkan pernyataan seperti yang kita dengarkan dalam video. Ya, jadi saya kira dari pernyataan itu kita bisa melihat bagaimana kualitas atau integritas ya anggota DPRD maupun DPR kita, saya kira gitu ya, bahwa mereka merekam sesuatu yang kemudian tidak pantas untuk dikonsumsi publik. Itu saja sesuatu yang bermasalah, apalagi itu dia lakukan dalam kondisi mabuk. Jadi berlipat-lipat sekali masalah yang kemudian bisa kita simak dari kelakuan anggota DPRD ini. Saya kira memang sudah seharusnya DPRD Gorontalo harus segera mengambil keputusan, mengambil tindakan sanksi terhadap anggota DPRD ini. Dan kalau PDIP sebagai partai asalnya sudah melakukan pemberhentian, maka saya kira tidak ada alasan Badan Kehormatan DPRD Gorontalo untuk kemudian mempertahankan Pak Wahyu ini, gitu. Baik, Pak Fikram, tadi kan juga disampaikan sebagai perwakilan dari masyarakat sendiri, Pak Lusius menyatakan bahwa apa yang dilakukan ini tidak pantas dan juga arogan, menunjukkan kualitas anggota dewan ini kok seperti ini begitu. Dan juga dari Badan Kehormatan sendiri ini bagaimana rekomendasinya untuk selanjutnya, apa sanksi yang bisa dikenakan terhadap Wahyu Morido ini, Pak? Pak Fikram, mohon dibuka terlebih dahulu audionya, Bapak. Di-unmute. Pak Fikram? Halo. Baik, ya silakan Bapak. Lihat dari video itu, pelanggaran ini dan tidak dimaafkan. Yang makar itu sudah menyakitkan kita. Yang bersangkutan bahwa akan merampok uang negara, akan memiskinkan negara. Ini kata-kata yang tidak bisa ditoleransi. Dan kita Badan Kehormatan sudah punya sikap. Tapi nanti kita akan bicarakan pada rapat Senin, rapat Badan Kehormatan. Dan kita segera mengumumkan bahwa yang jelas keputusan Badan Kehormatan itu pasti putusan menjatuhkan hukuman paling berat dalam arti memberhentikan. Baik, kita sudah tangkap poinnya Pak Fikram. Dari Pak Lusius sendiri, ini kan publik marah saat ini, langsung mendesak DPRD agar memecat Wahyu Morido. Artinya mata publik saat ini benar-benar semakin jeli ya untuk lebih mengawasi anggota dewan. Betul, saya kira publik sudah semakin sensitif gitu ya, dan merasa harus mengontrol perilaku anggota DPRD kita satu persatu gitu ya. Jadi saya kira ini penting bagi anggota DPR maupun DPRD gitu ya untuk selalu waspada dengan tindakan atau aksi yang mereka lakukan. Bagi saya sih tidak masuk akal saja ketika anggota DPRD mengatakan sesuatu yang aneh seperti yang dikatakan dalam video itu, lalu itu direkam, sudah direkam lalu kemudian dipublikasi gitu ya. Ini mulai dari kesombongan terus berlanjut ke sikap norak gitu ya, dan ini betul-betul saya kira merusak marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan. Karena itu bagi saya penting untuk memberikan sanksi tegas gitu ya, karena kode etik DPR ataupun DPRD itu fungsinya untuk menjaga DPR, untuk menjaga marwah DPR sebagai lembaga tinggi atau di lembaga perwakilan daerah di daerah gitu ya. Kalau kemudian ada anggotanya yang kemudian melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang justru merusak marwah itu, saya kira tidak ada alasan yang lebih kuat untuk kemudian mempertahankan anggota seperti itu gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Lusius dan juga sebelumnya Pak Fikram sudah bergabung dengan iNewsroom. Mohon maaf apabila tadi audionya sempat bermasalah. Bapak-bapak, terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Video seorang anggota DPRD tengah asyik menari di tempat hiburan malam viral di media sosial. Atas aksinya tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara dipecat dari jabatannya.
Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama Bang, video lama kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya itu kan itu. Karena istri juga kemarin yang upload. Jadi ditanya untuk apa gitu kan, untuk mengenang nostalgia masa-masa lalu lah kan gitu. Itu pun nggak lebih dari 10 menit, begitu saya tahu langsung saya hapus Bang. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya Aji sebagai sekretaris komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, TNI menggelar pameran bertajuk TNI Fair 2025 di Monas sebagai rangkaian menuju peringatan HUT TNI ke-80. Beragam alutsista modern militer canggih ditampilkan pada pameran ini. Sejak pagi hari, ratusan masyarakat umum sudah terlihat antusias mengunjungi TNI Fair 2025. Deretan alutsista modern milik TNI dipamerkan pada TNI Fair 2025 yang digelar di Monas pada 20 dan 21 September 2025. Sejumlah alutsista yang nampak menjadi pusat perhatian adalah alutsista jenis tank seperti tank Leopard milik TNI AD. Nampak banyak anak-anak yang bahkan antusias naik ke atas tank untuk berfoto. Tank Leopard diketahui menjadi salah satu tank terkuat asal Jerman yang mampu menempuh jarak hingga 550 km dengan 1.200 liter bahan bakar. Dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahan pameran TNI Fair 2025 di Monas, kita telah bergabung dengan jurnalis iNews Hadisti Arifah. Selamat malam Hadisti, seperti apa suasana malam ini di Monas? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa hingga malam hari ini keseruan di TNI Fair 2025 ini masih dapat dirasakan antusias dan juga keseruannya ini. Karena memang untuk acara ini digelar hingga pukul 21 waktu Indonesia malam hari ini. Nah, memang di sini banyak sekali keseruan yang bisa dirasakan sejak dari tadi pagi hingga malam hari ini, yakni di mana pengunjung ini bisa melihat secara langsung pameran perlengkapan pertahanan atau alutsista dari berbagai matra TNI, mulai dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, hingga TNI Angkatan Udara, di mana para pengunjung langsung melihat, bahkan menaiki dan juga tentunya memanfaatkan momen ini untuk berfoto-foto dan tentunya menghasilkan foto yang unik dan juga menarik. Nah, untuk mengetahui seperti apa mungkin antusias dan juga keseruan pengunjung yang hadir di TNI Fair 2025 ini, kita coba berbincang dengan salah satu pengunjung di sini. Sudah ada bersama saya dengan Mbak Cika ya Mbak ya. Oke, Mbak Cika ini kan berkunjung ke TNI Fair 2025 ini dalam rangka apa nih Mbak? Liburan akhir pekan ya Kak. Kebetulan kan nih papanya juga libur, jadi ngajak anak jalan-jalan sekalian lihat-lihat kendaraan TNI di sini. Tadi juga diajak foto, dia seneng. Gimana kesannya tadi di sini nih Kak? Seru sih Kak di sini, banyak acaranya juga. Ada 3 itu ya, panggung kayak gitu. Iya, ada panggung, ada tank, ada rudal gitu. Tadi anaknya sendiri gimana nih kira-kira nih Kak? Seneng, soalnya dia koleksi mobil tank juga di rumah. Dia ngajak langsung iya. Oke, baik. Nanti ini mau kemana lagi nih Kak? Ini kan masih banyak hiburan lain. Iya, mau lihat-lihat yang lain kayaknya Kak. Kendaraan yang banyak kan masih banyak. Ada yang kendaraan Angkatan Laut itu belum lihat ya. Yang sana, iya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Cika ya. Silakan nih untuk lanjutkan keseruannya. Lihat-lihat yang lain nih masih banyak sekali di sini. Makasih, dadah. Ya, Diandra
Hendra dan juga pemirsa, memang ini seperti yang disampaikan di sini banyak sekali hiburan yang bisa diikuti, yang bisa dilihat di sini, karena selain dari perlengkapan pertahanan seperti alutsista, kemudian juga ada perlengkapan senjata seperti meriam sesar dan juga lain-lainnya. Kemudian juga pada malam hari ini, karena memang acara ini digelar hingga malam hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, ini ada hiburan-hiburan menarik lainnya karena banyak sekali di sini panggung-panggung yang juga tersedia, di mana akan ada hiburan pertunjukan musik, sehingga ini banyak sekali pengunjung pada malam hari ini yang sudah merapat atau memadati area depan panggung untuk sama-sama bernyanyi, berjoget, kemudian mereka menikmati suasana yang kebetulan juga ini merupakan malam minggu nih. Makanya dari tadi kami melihat di sini ini masih tetap ramai hingga malam hari ini. Nah, selain dari penampilan panggung juga banyak sekali di sini hiburan lainnya seperti atraksi atau demo prajurit TNI, kemudian juga wahana edukasi militer, sehingga ini tentu sangat berkesan bagi para pengunjung. Mereka memiliki pengalaman yang menarik dan unik karena memang untuk kegiatan serupa ini tentu ini sangat langka, sangat jarang, di mana mereka pada momen akhir pekan kali ini mereka bisa melihat secara langsung nih, karena memang TNI Fair 2025 ini digelar selama 2 hari, sejak hari ini hingga hari esok, tidak dipungut biaya di Monas pada pukul 8 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Diandra. Baik, terima kasih Hadisti langsung dari Monas, Jakarta. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jepang untuk menghadiri Osaka Expo 2025. Usai dari Jepang, Prabowo akan menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB di Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Osaka, Jepang Sabtu pagi waktu setempat. Prabowo akan mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Kehadiran Prabowo merupakan wujud nyata diplomasi Indonesia di panggung global. Usai dari Jepang, Prabowo akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan mengunjungi Kanada dan Belanda. Sebelumnya Prabowo meninggalkan tanah air melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Jumat malam. Yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini. Bapak Presiden rencananya akan berada di New York sampai dengan tanggal 23, menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22. Presiden Prabowo dijadwalkan akan kembali ke Indonesia pada Jumat atau Sabtu mendatang. ...524 siswa di SD Melaja 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging tersebut basi, bahkan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG pada para siswa. Kondisi serupa terjadi di SMA N3 Bangkalan. Para guru mencium aroma basi dari menu MBG yang mereka terima. Untuk menghindari kasus keracunan makanan, pihak sekolah sepakat tidak membagikan makanan tersebut kepada para siswa. Nah, ternyata setelah kami cium, memang baunya ini ada indikasi basi gitu. Jadi kami tidak tahu apakah itu basi atau enggak, tetapi baunya ini memang bau seperti basi, seperti itu. Kami sampaikan kepada kepala sekolah untuk tidak melakukan, tidak menerima makanan yang tidak layak. Sebelumnya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 Bau-Bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut, hingga muntah-muntah. Sebelumnya, sejumlah guru dan siswa juga sudah curiga lantaran tercium aroma tidak sedap dari salah satu menu, yakni daging ayam berkuah. Apa yang kurasakan tadi? Pusing terus? Pusing, mual-mual, perut, rasanya kram, asam lambung, bicara. Makanannya, ayamnya tidak enak baunya. Jadi kami guru-guru buka, kan ada sisa, ada berapa umprengan tadi yang sisa kami buka, ternyata betul.
Kini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Insiden kasus keracunan makanan masih terus menyelimuti program makan bergizi gratis. iNews mencatat hampir 1.000 siswa dirawat di rumah sakit akibat keracunan di berbagai sekolah sejak Januari hingga September 2025. Pertengahan Januari 2025, lebih dari 30 siswa di SDN 03 Nunukan Selatan dan SMAN 2 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami keracunan usai menyantap MBG. 40 siswa SDN Dukuh Nunukan 03 Sukoharjo juga dilaporkan mengalami keracunan makan bergizi gratis pada 16 Januari 2025. Sementara di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, 8 siswa SD Tebing Tinggi dilaporkan mengalami keracunan pada 17 Februari 2025. Pada 18 Februari 2025, 29 siswi di Sekolah Dasar Katolik Andaluri Waingapu mengalami gejala mual, muntah, hingga lemas. Kasus serupa juga terjadi pada 22 April 2025 di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kali ini yang menjadi korban 55 siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur dan 23 siswa SMP PGRI 1 Cianjur. Tanggal 27 Agustus 2025, 427 siswa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Lebong, Bengkulu mengalami gejala keracunan usai menikmati menu makan bergizi gratis. Tanggal 17 September 2025, setidaknya 150 siswa dilarikan ke rumah sakit diduga akibat keracunan setelah menikmati sajian bergizi gratis. Tanggal 17 September 2025, sebanyak 251 siswa mulai dari SD hingga SMA diduga mengalami keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis. Para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Trikora, Salakan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sampaikan permohonan maaf imbas banyaknya kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah akan segera lakukan evaluasi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja perdananya ke Kabupaten Merauke. Dalam kunjungannya ke Papua Selatan, Wapres Gibran mendatangi SMP Negeri Gudang Arang, Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, Selasa 16 September lalu. Wapres Gibran memantau langsung kegiatan program MBG sekaligus menyapa langsung para siswa dan guru di sana. Selain memantau makan bergizi gratis, Gibran juga memantau kondisi sekolah dan meminta setiap ruang kelas dibenahi dan kebersihan siswa harus dijaga.
Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Kebakaran hutan dikarenakan api yang bergerak cepat melanda sebagian pedesaan Spanyol di Querens pada Jumat malam. Warga setempat berjuang melawan kobaran api yang ganas sembari menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk melindungi rumah-rumah dan infrastruktur lokal. Menurut Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa, lebih dari 362 hektar telah terbakar di seluruh Spanyol sejak awal Agustus. Daerah Querens menjadi epicentrum musim kebakaran hutan terbesar dengan sekitar 157 hektar hancur dan terbakar. Dalam upaya memerangi kebakaran hutan di seluruh negeri, Spanyol mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Eropa dengan menerima bantuan pesawat pemadam kebakaran dari Prancis, Italia, dan Belanda. Lima korban tewas dan puluhan lainnya terluka usai serangan Israel yang terus meningkat selama menjalankan operasi militer di kota Gaza. Melonjaknya pasien di Rumah Sakit Al-Shifa membuat tenaga medis kewalahan akibat blokade bantuan pangan dan medis oleh Israel. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan sesaat lagi rekan saya Cikal Multazam akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni, pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Asap mengepul di langit saat operasi militer Israel ke Gaza sedang berlangsung. Tak lama kemudian, ambulan memasuki halaman Rumah Sakit Al-Shifa dengan membawa korban serangan yang diterima oleh para medis. Tidak hanya korban luka, nampak juga warga mengangkut beberapa jenazah dan anak-anak yang terluka ke rumah sakit. Menurut media Palestina, jumlah korban tewas yang diterima Rumah Sakit Al-Shifa melonjak menjadi 35 jenazah. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel merilis pernyataan yang mengkonfirmasi perluasan operasi daratnya di kota Gaza. Dengan penargetan cepat menggunakan tembakan dan serangan udara, serta membongkar infrastruktur yang diduga menjadi lokasi Hamas. Video ke ini. Video bukan. Adu mulut terjadi antar pekerja laundry di Jalan Kapten Anwar, Kecamatan